Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menerangkan tentang tafsir-tafsir di Indonesia. Baiklah, yang pertama ada pengertian dari tafsir. Tafsir adalah upaya untuk menjelaskan tentang arti atau maksud dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan manusia atau mufasir dan sebagai konsekuensi dari perbedaan latar belakang keilmuan dan kemampuan yang terdapat pada masing-masing mufasir, maka keanekaragaman penafsiran tidak dapat terelakkan. Selanjutnya adalah karakteristik tafsir di Indonesia. Yang pertama, dilihat dari sudut sejarah, basis identitas sosial penafsir di Indonesia cukup beragam, mulai dari ulama, akademisi, sastrawan, dan birokrat. Yang kedua, basis sosial penulisannya juga beragam. Ada basis pesantren, akademik, dan masyarakat umum. Yang ketiga, dilihat dari sisi aksara dan bahasa yang dipakai juga beragam. Selain bahasa Indonesia dan aksara Latin, tafsir di Indonesia juga ditulis dengan bahasa dan aksara lokal, seperti aksara Jawi, Pegon, dan Lontara. Yang keempat, dilihat dari sisi isi, tafsir Al-Quran di Indonesia juga mengkontestasikan problem-problem sosial politik yang terjadi ketika tafsir ditulis. Sumber-sumber tafsir. Yang pertama adalah wahyu. Tidak ada perselisihan di antara ulama bahwa sumber tafsir pada masa Rasulullah adalah wahyu. Secara bahasa, wahyu berarti isyarat yang cepat. Dalam bahasa Arab jika dikatakan wahaitu ilahi dan auhaitu, maka maksudnya dia berbicara pada seorang agar tidak diketahui orang yang lain. Sedangkan menurut istilah, wahyu adalah pemberitahuan Tuhan kepada para nabinya tentang hukum-hukum Tuhan, berita-berita, dan cerita-cerita dengan cara yang samar tetapi meyakinkan kepada nabi atau rasul yang bersangkutan bahwa apa yang diterima adalah benar-benar dari Allah. Yang kedua adalah al-ra'yu atau logika. Sumber tafsir yang kedua adalah al-ra'yu, pikiran manusia. Istilah al-ra'yu dekat maknanya dengan ijtihad, kebebasan penggunaan akal yang didasarkan atas prinsip-prinsip yang benar, menggunakan akal sehat dan persyaratan yang ketat. Sandaran yang dipakai adalah bahasa, budaya Arab yang terkandung di dalamnya, pengetahuan tentang gaya bahasa sehari-hari, dan kesadaran akan pentingnya sains yang akan diperlukan oleh mereka yang ingin menafsirkan Al-Quran. Yang ketiga ada Israiliyat. Sumber tafsir yang ketiga adalah Israiliyat. Ulama mendefinisikan Israiliyat sebagai cerita-cerita dan informasi yang berasal dari orang Yahudi dan Nasrani yang telah menyusup ke dalam masyarakat Islam setelah kebanyakan orang Yahudi dan Nasrani memeluk agama Islam. Oleh para sahabat, ahli kitab Yahudi dan Nasrani dianggap memiliki pemahaman yang lebih baik dan lebih luas wawasan terhadap kitab-kitab mereka, Taurat dan Injil. Maka tidaklah mengherankan apabila keterangan-keterangan ahli kitab oleh sebagian sahabat dijadikan sumber untuk menafsirkan Al-Quran. Dan aliran tafsir di Indonesia. Tafsir Sunni sebagai salah satu bentuk corak tafsir aliran muncul, tumbuh, dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan aliran dan ideologi keagamaan masyarakat. Kemunculannya dipengaruhi unsur subjektivitas mufasir, baik individual maupun kolektif. Di satu sisi, pertumbuhan ini tak dapat pula dipungkiri karena posisi sentral Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh kelompok aliran-aliran yang lahir dalam rahim Islam. Semuanya memposisikan Al-Quran sebagai sumber pemahaman dan juga larut menikmati hidangan Al-Quran yang sangat komprehensif. Ada dua sifat yang menjadikan Al-Quran selalu menjadi rujukan. Pertama, karena Al-Quran dipandang sebagai hudan, petunjuk bagi umat manusia. Dan kedua, karena Al-Quran sebagai furqan, pembeda antara yang benar dan yang batil. Selain itu, Al-Quran adalah satu-satunya teks Islam
yang terjaga otentisitasnya dan dapat beradaptasi mengikuti rotasi waktu dan tempat. Al-Quran di hadapan kita sekarang tak berbeda sedikit pun dari Al-Quran yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tokoh-tokoh tafsir di Indonesia dan karyanya. 1. Kiai Haji Muhammad Sholeh bin Umar As-Samarani. Kitab tafsir berjudul Faid Al-Rahman fi Tafsir Al-Quran. 2. Kiai Haji Abdul Sanusi. Kitab tafsir lengkap 30 juz yang berjudul Raudlatul Irfan fi Ma'rifat Al-Quran. 3. Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar. 4. Kiai Haji Bisri Mustafa. Kiai Haji Bisri Mustafa juga turut menandai perkembangan tafsir Nusantara. 5. Muhammad Quraisy Shihab. Indonesia juga memiliki ulama dengan reputasi internasional, yakni Muhammad Quraisy Shihab dari beberapa karyanya di bidang tafsir. Tafsir Al-Misbah yang terdiri atas 15 judul bisa dikatakan sebagai karya yang paling monumental. Sekian dari kelompok kami mengakui masih banyak salah di kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.